Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumitro, NPM 21210913, Prodi Pendidikan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi pendidikan. Yang pertama, teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan didefinisikan sebagai suatu teori dan praktek tentang proses dan sumber untuk belajar. Definisi ini menunjukkan bahwa teknologi pendidikan sebagai bidang garapan dan profesi yang didukung oleh teori dan praktek dalam bidang pendidikan. Selain itu, definisi yang dikemukakan merupakan merumuskan kawasan teknologi pendidikan menjadi lebih sempurna, mencakup desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi. Jadi, kita tahu bahwa teknologi pendidikan itu suatu bidang garapan dan profesi yang berlandaskan teori dan etika praktik dalam suatu usaha untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui proses desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi terhadap proses dan sumber belajar yang relevan guna meningkatkan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, jenis-jenis teknologi pendidikan. Yang pertama, teknologi pendidikan meliputi e-learning. Yang kedua, teknologi instruksional. Tiga, information and communication technology atau disingkat ICT and education. Yang keempat, edtech. Yang kelima, learning technology. Keenam, multimedia learning. Ketujuh, teknologi in-charge learning atau disingkat L. 8, komputer instruksi berbasis komputer atau CBI, instruksi yang dikelola komputer. 9, pelatihan berbasis komputer. Manfaat. 1. Kualitas pendidikan yang meningkat. Pendidikan merupakan peluang dalam meningkatkan kualitas hidup. Teknologi dapat memudahkan dalam proses pembelajaran dan juga mahasiswa dapat menambah ilmu mereka menggali lebih banyak lagi dan tidak hanya berfokus terhadap satu sumber saja. 2. Pendukung dalam pembelajaran. Dengan menggunakan teknologi, maka dapat mendukung dalam suatu pembelajaran. Seringkali siswa atau mahasiswa merasa menonton dengan pembelajaran yang begitu saja. Akan tetapi, dengan adanya teknologi, guru atau dosen dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dengan cara menampilkan video-video yang menarik perhatian siswa atau mahasiswa agar mereka lebih memperhatikan pembelajaran yang dijelaskan oleh pengajar. 3. Mendapatkan informasi lebih mudah. Dengan adanya teknologi, memudahkan kita dalam mengakses suatu informasi yang ada, seperti mengerjakan tugas dan juga membahas materi. Mahasiswa sering melalui mesin pencarian. Hal ini dapat memudahkan dalam proses mengakses sesuatu yang sulit dalam pembelajaran. Kelebihan. Pertama, metode belajar yang efektif. Dengan adanya teknologi dapat memberikan kemudahan kepada manusia dalam melakukan sesuatu. Dalam hal ini, pendidikan mendapat banyak kelebihan atau keuntungan dari teknologi. Salah satunya adalah menciptakan cara yang lebih efektif untuk belajar. Kedua, mudah dan tidak terbatas informasi. Teknologi menghubungkan pelajar dengan sumber informasi yang begitu banyak melalui media internet. Di masa lalu, tanpa teknologi modern, Anda perlu menghabiskan berjam-jam untuk menemukan topik yang ingin Anda pelajari. 3. Nyaman. Di masa lalu, kami harus membawa banyak buku ke sekolah. Ransel kami terasa berat. Selain itu, jika kita harus membuat tugas atau makalah, kita harus menemukan lebih banyak buku dari perpustakaan sebagai referensi. Itu adalah hal yang baik karena Anda dapat melatih tubuh dan otot. Tapi, kita berbicara tentang belajar dan melatih otak kita di sini. Jadi, jika kita bisa, kita ingin mempermudah aktivitas fisik tersebut dan memfokuskan energi kita pada otak kita. Kekurangan. 1. Gangguan. Bila Anda memiliki akses ke banyak sumber di internet untuk menemukan informasi yang Anda ingin pelajari, terkadang Anda juga mendapatkan diri Anda mengakses ke sumber yang tidak perlu lainnya. Pengetahuan adalah sifat manusia. Jadi itu tidak mengherankan jika Anda ingin tahu apa yang dapat Anda temukan pada sumber yang tidak perlu. Hasilnya adalah Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari tahu sesuatu yang tidak terlalu Anda butuhkan daripada fokus pada apa yang Anda ingin pelajari. 2. Pola pikir malas. Kemudian, akses ke segala jenis informasi yang dibawa teknologi ke sistem pendidikan memiliki resiko untuk menciptakan pola pikir malas pada pelajar. Contoh yang mudah adalah ketika para pelajar perlu meneliti topik tertentu, mereka melakukan semua pengumpulan data dan teknologi. Dalam hal ini, itu adalah internet. Mereka tidak pergi keluar dari kelas mereka dan sedang sibuk dengan gadget mereka, sementara subjek nyata penelitian mereka terletak di luar sana, di dunia nyata. 3. Biaya yang mahal. Jika lembaga pendidikan ingin terus memperbarui sistem teknologinya dengan sistem terbaru dan lebih baik,
Biaya yang mereka butuhkan untuk dibelanjakan tidaklah sedikit. Hal ini juga dapat mempengaruhi biaya pendidikan. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang teknologi pendidikan.